Shalom, selamat malam. Perkenalkan saya Mikal Sandalayu, NIRIM 2020-1966-94. Kali ini saya akan membahas tentang dua konsep yang menurut saya cukup penting dalam periode gerakan feminis, memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan hak-hak, memperjuangkan kebebasan untuk keluar dari perilaku-perilaku dominasi laki-laki atau diskriminasi yang dialami oleh perempuan akibat dominasi yang besar dari laki-laki kepada perempuan. Perlu kita ketahui bahwa dalam periode yang cukup panjang secara historis kita melihat bahwa rupanya perempuan mengalami satu diskriminasi yang cukup besar karena pengaruh-pengaruh yang dipengaruhi oleh lingkungan atau kebudayaan di mana perempuan hidup dan bersosial di sana. Budaya-budaya yang kemudian dibangun dalam narasi-narasi yang mendiskreditkan perempuan, misalnya saja budaya-budaya patriarki, atau yang kemudian secara sederhana kita pahami bahwa di mana laki-laki lebih berkuasa atau dan perempuan berada pada posisi yang lebih di bawah dari laki-laki, sehingga dengan narasi-narasi seperti itu maka perempuan mengalami satu mengalami diskriminasi dari narasi bahwa laki-laki lebih di atas daripada perempuan. Karena itulah maka perempuan kemudian bergerak untuk keluar dari zona-zona yang kemudian mendiskreditkan mereka, yang kemudian kita kenal dengan gerakan feminis. Gerakan feminis ini kemudian bertujuan untuk merekonstruksi paradigma-paradigma masyarakat dalam budaya yang secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya kepada perempuan, atau dalam bahasa sosiologisnya kita kenal dengan sistem budaya patriarkal. Ada dua teori yang kemudian saya coba untuk jelaskan di sini tentang feminis ini. Yang pertama adalah teori feminisme liberal. Titik berangkat dari teori feminisme liberal ini menurut saya adalah ada tiga titik berangkat yang kemudian menjadi dasar dari teori feminisme liberal ini. Ada tiga sumber masalah yang mengakibatkan perempuan mengalami diskriminasi. Tiga sumber masalah itu adalah pendidikan, ekonomi, dan politik. Itu kenapa perempuan dianggap terdiskriminasi di bidang-bidang itu, karena stereotip laki-laki yang kemudian stereotip lingkungan yang kemudian memandang bahwa perempuan tidak bisa bergerak di bidang politik, perempuan tidak bisa bergerak di bidang ekonomi, perempuan tidak bisa bergerak di bidang pendidikan, mereka tidak rasionalis. Artinya itu stereotip yang kemudian mendiskreditkan perempuan. Jadi dalam perspektif liberal, tokoh-tokoh yang kemudian memperjuangkan kesetaraan ini memandang bahwa perempuan juga harus diberikan kebebasan dalam tiga aspek-aspek ini: politik, ekonomi, dan pendidikan. Dikatakan bahwa perempuan juga harus diberikan kebebasan dalam kebebasan memilih. Itu bunyi itu narasi dalam problematika yang dihadapi dan dipandang dalam teori liberal ini. Perempuan harus diberikan kebebasan dalam memilih karena
pandangannya adalah bahwa ketika perempuan diberikan kebebasan untuk memilih, maka ada kemungkinan lebih besar untuk uh, bagi perempuan dalam berkembang di bidang-bidang politik. Perempuan diberikan hak dalam menyuarakan, dalam memperjuangkan keadilan dan sebagainya. Itu kebebasan-kebebasan yang kemudian juga dapat diberikan kepada perempuan menurut pandangan teori liberal. Kebebasan-kebebasan itu diharapkan supaya perempuan boleh mencapai suatu, boleh ikut andil dalam praktik politik dan perkembangan-perkembangan perempuan lebih terjamin di sana. Stereotip yang kemudian memandang perempuan lemah di bidang politik, karena ya itu tadi artinya bahwa selama periode-periode itu berjalan, memang perempuan tidak diberikan hak dalam memilih, bersuara dan sebagainya, karena pandangan bahwa perempuan lemah dan ya itu, perempuan lemah, tidak mampu untuk memperjuangkan dan lain sebagainya. Kemudian di benang ekonomi, ini yang kemudian secara empiris dapat kita amati secara faktual dalam lingkungan kita, misalnya di lingkungan Toraja sendiri kita melihat dalam konsep kulturalnya yang dapat diamati sampai hari ini menurut saya ya, bahwa hari ini laki-laki pun masih memandang perempuan itu sebagai kelompok-kelompok yang tidak mampu di bidang ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil, di desa-desa. Kalau misalnya di kota-kota kita melihat ada kelompok-kelompok perempuan yang sudah mandiri, mampu dalam mengelola keuangan, mampu dalam membangun usaha, itu di daerah-daerah kota. Tetapi kemudian kalau misalnya kita lebih jauh melihat di daerah-daerah terpencil, pelosok, desa-desa seperti itu, jelas kita melihat bahwa perempuan masih dipandang lemah dalam bidang ekonomi. Maka ya pandangan tradisional yang mengatakan bahwa laki-laki yang bekerja, perempuan di rumah menjaga anak, membersihkan, memasak dan sebagainya, itu sampai hari ini masih dipelihara. Dalam pandangan feminisme liberal, artinya perempuan harus dibebaskan dalam uh, kurungan-kurungan stereotip seperti itu, bahwa perempuan tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Ada uh, apa perempuan hanya bekerja di dapur, kasur, sumur, itu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang tidak mampu melakukan apa-apa. Justru dalam pandangan feminis liberal harusnya perempuan juga hidup atau hidup setara dengan laki-laki dengan melakukan atau bergerak di bidang ekonomi seperti yang laki-laki lakukan pada umumnya. Nah, perjuangan itu menuntut bahwa seharusnya perempuan itu tidak hanya bekerja di dapur, kasur dan sumur, tetapi ia bisa menjadi uh, penggerak ekonomi dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Maka gerakan-gerakan secara faktual juga kita dapat melihat bahwa apa yang kemudian menjadi harapan dari teori liberal ini sebenarnya hari ini sudah mulai terlihat. Misalnya contohnya kita melihat bahwa ada wanita karir, ada wanita-wanita yang kemudian sudah berkarir di bidang ekonomi, menjadi pengusaha, menghasilkan uh, apa memperkuat ekonomi secara memperkuat finansial ekonominya. Itu menunjukkan bahwa kebebasan perempuan di bidang ekonomi memang sudah ada keterbukaan atau kebebasan perempuan dalam bergerak di bidang ekonomi. Itu menarik juga menurut saya, karena stereotip-stereotip atau pandangan-pandangan tradisional yang terus mengatakan bahwa perempuan tidak mampu, perempuan
hanya bekerja di tiga tiga wilayah kerja yang kita sebut tadi, kasur, dapur sumur, ya kan. Tapi hari ini kita melihat bahwa rupanya perempuan juga bisa keluar dari stereotip itu dan justru mampu melebihi uh, kinerja laki-laki dalam melakukan atau bergerak di bidang perekonomian. Justru perempuan bisa lebih unggul dibanding dengan laki-laki. Maka secara sederhana kita mengatakan bahwa paradigma paradigma stereotip terhadap perempuan itu harus bergeser ke arah yang lebih modern dan memandang bahwa perempuan harus bebas dalam kesempatan-kesempatan seperti uh, pengembangan di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Dalam uh, secara historis kita melihat bahwa memang kelompok-kelompok laki-laki atau kelompok-kelompok yang mendiskreditkan perempuan itu memandang bahwa perempuan itu adalah orang yang kurang di bidang rasionalis, artinya tidak mampu bersaing di bidang pendidikan karena ya kurang di bidang secara rasional yang kurang begitu. Tetapi akses untuk kemudian bisa akses untuk kemudian bisa masuk dalam ruang pendidikan itu justru sebenarnya akan merubah pola pikir perempuan itu sendiri. Artinya ketika sebelum mengenal dunia pendidikan, sebelum merefleksikan tentang kehidupan, tentang perilaku diskriminatif terhadap perempuan selama ini yang dialami, sebelum mendapatkan pemikiran, mungkin saja mereka akan memandang itu sebagai sesuatu yang simple, sesuatu hal yang wajar. Tetapi sebenarnya ketika perempuan juga masuk dalam dunia pendidikan, maka perempuan akan melihat bahwa oh, tidak bisa seperti ini. Kami yang kemudian dianggap lemah, rupanya kami kuat. Kami mampu melampaui laki-laki. Kami justru bisa sebaliknya melakukan diskriminasi terhadap laki-laki. Itu mungkin saja bisa terjadi ketika perempuan diajak masuk dalam lingkungan pendidikan. Perempuan justru lebih mampu untuk kemudian bisa uh, melampaui laki-laki di bidang pendidikan yang lebih bisa rasional menurut saya ya. Artinya mampu menggunakan rasionya dalam mempertimbangkan hal-hal dalam praktik kehidupannya. Maka ketika tiga aspek ini terpenuhi, perempuan bebas di bidang politik, perempuan bebas di bidang ekonomi, perempuan bebas di bidang pendidikan, maka perilaku diskriminatif terhadap perempuan ini bisa diselesaikan menurut pandangan liberal. Kebebasan perempuan harus dijaminkan di tiga aspek itu, sehingga ketika kebebasan perempuan sudah terjamin dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, maka diskriminasi terhadap perempuan akan perempuan akan bebas dari diskriminatif atau dari stereotip laki-laki, stereotip budaya terhadap perempuan yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, terbatas dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian teori yang kedua, teori yang kemudian kita kenal dengan istilah feminisme radikal. Feminisme radikal ini secara khusus memandang akar permasalahan dari diskriminasi terhadap perempuan itu adalah hukum atau hukum normatif atau norma-norma budaya yang kemudian diterapkan dalam satu lingkungan atau budaya tertentu. Budaya itu yang kemudian saya sebutkan di awal tadi bahwa dalam perspektif sosiologisnya kemudian kita kenal dengan sistem budaya patriarkal,
budaya patriarkal secara keras memandang bahwa laki-laki memang lebih di atas dari perempuan. Maka dalam praktik kehidupannya dominasi laki-laki terhadap perempuan itu lebih kelihatan. Laki-laki bekerja, laki-laki dan lain sebagainya itu memang lebih kelihatan, lebih muncul ke permukaan dibanding dengan perempuan. Karena perempuan dalam sistem kultur patriarkal, perempuan memang adalah satu yang dikendalikan oleh laki-laki. Itu dalam sistem patriarkal. Maka secara sederhana kita mengatakan bahwa feminisme radikal mengkritik hal-hal seperti itu, diskriminasi seks terhadap perempuan, kekerasan secara fisik atau kekerasan secara verbal itu dapat diatasi dengan membebaskan atau dengan merekonstruksi satu sistem kebudayaan yang cukup mendiskreditkan perempuan, yaitu budaya patriarkal itu sendiri. Maka perempuan juga harus dibebaskan atau bersuara dalam perempuan harus bebas dalam tekanan-tekanan atau dominasi laki-laki dalam kehidupan budaya atau dalam lingkungan tertentu. Kekerasan-kekerasan itu sebenarnya justru akan membuat perempuan semakin terdiskriminasi. Artinya bahwa ketika ada pembiaran terhadap sistem kultur yang salah, maka itu akan dipandang sebagai sebuah kebenaran yang karena itu dibiasakan dilakukan dalam satu kelompok atau budaya tertentu. Pembiaran terhadap kekerasan seks, pembiaran terhadap objektifikasi perempuan sebagai alat-alat kontrol patriarki, itu saya pikir adalah satu masalah yang harus digumuli dan diselesaikan. Ketika laki-laki terus memandang bahwa yang menjadi pusat kontrol adalah laki-laki, perempuan yang dikontrol, maka tindakan semena-mena, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh laki-laki itu dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa, karena itu adalah sistem yang kemudian menarasikan bahwa memang laki-laki lebih di atas daripada perempuan. Maka tokoh-tokoh seperti Andre, Don Green, Catherine itu memberikan kontribusi besar dalam gerakan feminisme radikal, menekankan pentingnya memahami bahwa perempuan mengalami diskriminasi, kekerasan seksual, pornografi dan lain sebagainya. Itu dipandang bahwa harus ada rekonstruksi dan mengarahkan paradigmanya pada pembebasan terhadap kelompok perempuan, bahwa mereka harus dibebaskan dari lingkungan atau dibebaskan dari kebudayaan patriarkal, atau mengubah, ya secara sederhana kita mengatakan bahwa mengubah sistem patriarki itu ke arah yang lebih inklusif. Artinya menerima perempuan pada konsep kesetaraan. Laki-laki dan perempuan kemudian dianggap setara, sehingga tujuan dari feminisme radikal ini yang memandang bahwa akar permasalahannya berada pada seks, berada pada sistem kultural yang salah, itu dapat terwujud sehingga perempuan secara nyata, secara faktual dapat keluar daripada tekanan-tekanan budaya yang mendiskreditkan mereka. Itulah kedua teori yang kemudian sempat saya paparkan, sempat saya jelaskan dalam kesempatan hari ini. Semoga
kedua teori ini dapat memotivasi kita dalam mengarahkan menggerakkan titik berangkat paradigma kita pada sesuatu yang lebih inklusif. Ketika secara subjektif budaya memandang bahwa laki-laki berada di atas secara hierarki ya, secara hierarki laki-laki ada di atas dan perempuan di bawah, maka paradigma itu secara perlahan berubah mengarah pada konsep berpikir yang mengatakan bahwa seharusnya sebagai ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu harus setara dalam praktik kehidupan sosial masyarakat, baik itu dalam keluarga, dalam budaya. Maka sistem-sistem yang kemudian dianggap keliru itu harus dirubah atau direkonstruksi titik berangkat paradigmanya. Sekian dari saya, shalom dan terima kasih.